Sahabat, saya pernah berkunjung ke salah satu tempat menerapkan sistem atau metode organik yang dimana sapi sangat berperan penting ya dalam prosesnya, karena sapi ini bisa menghasilkan pupuk ya atau pupuk kandang yang bisa kita kenal untuk sebagai campuran di bedengan dan juga sebagai pembuatan pupuk cairnya. Kembali lagi di channel Rumah Kebun Organik bersama saya Julianto Samosir. Sahabat, hari ini kita akan membahas salah satu pupuk ya, salah satu pupuk terbaik yang saya pernah temui dan yang selalu saya gunakan baik di pekarangan saya ini ataupun pada saat mendampingi kebun di masyarakat ya. Dan pupuk ini gratis ya, kita bisa dapatkan di sekitar kita, khususnya bagi kita atau Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah ini pasti banyak ya dan kita bisa dapatkan. Nah, apakah itu? Ya, ada yang bisa tebak? Ya, di depan kita ini sudah ada pupuk kandang dari kotoran sapi ya. Jadi ini yang biasa saya gunakan sebagai campuran untuk mulai dari media semai, media tanam baik yang di lahan ataupun yang di polybag, dan juga saya gunakan sebagai pemupuk susulan atau pengganti NPK dan lain sebagainya itu untuk pemupukan susulan untuk tanaman fase vegetatif dan juga fase generatif, fase di mana tanaman sedang proses berkembang atau bertumbuh dan fase di mana tanaman sedang berbuah atau berbunga ya. Jadi sahabat, ini pupuk kandang dari kotoran sapi ini kaya akan unsur hara ya, kaya akan unsur hara. Jadi saya akan sampaikan apa saja kandungan yang ada di dalam pupuk kandang dari kotoran sapi ini. Yang pertama ya, banyak mengandung unsur N ya. N itu adalah nitrogen. Jadi sahabat pasti tahu ya, manfaat dari kandungan nitrogen di tanaman itu adalah bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan kadar protein dalam tanah ya. Bisa juga untuk yang memproduksi sayuran-sayuran yang kita hanya ambil daunnya, ini bagus sekali apabila kita gunakan ya. Dan juga bisa membantu apa? Sahabat, aktivitas organisme ya atau mikroorganisme yang di dalam tanah itu berkembang ya. Jadi baik sekali. Ini yang kedua ya, itu ada P ya, fosfor yang kita biasa tahu. Dimana fosfor ini yang kita biasa kenal itu bisa membantu apa? Proses fotosintetis pada tanaman ya, sebagai asam nukleat ya, di dalamnya juga ada terdapat, dan pembentukan bibit tanaman dan juga pembentukan buah. Jadi ini bisa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita gunakan di fase vegetatif atau generatif, bagus sekali untuk pemupukan susulan. Dan dia juga sebagai apa? Perkembangan akar tanaman sehingga tanaman lebih tahan terhadap adanya kekeringan. Jadi dia bisa juga seperti menyimpan air ya. Jadi akar-akar itu dia lebih kuat. Waktu kita terlambat mungkin menyiram seperti itu. Dan salah satunya juga manfaat dari fosfor itu adalah mempercepat ya waktu panen tanaman ya, walaupun seyogyanya itu sesuai dengan jadwalnya ya. Terus yang ketiga ya, ini manfaat yang ketiga ini luar biasa sebagai sumber kalium dalam kotoran sapi ini, atau pupuk kotoran sapi ini, dimana kalium itu manfaatnya luar biasa. Sahabat, saya jelaskan ya. Jadi membentuk dan mengangkut karbohidrat di dalam tanamannya ya, atau di dalam batang tanamannya, bisa mengatur berbagai jenis kegiatan dari unsur mineral dan yang ada di dalam tanah ya, di dalam tanaman ya, dan juga bisa menetralkan reaksi yang ada di dalam sel, terutama reaksi dari asam amino organik ya. Juga bisa meningkatkan apa? Pertumbuhan jaringan meristem ya, pergerakan stomata, kekokohan batang ya, sehingga tidak mudah roboh, yaitu fungsinya kalium, juga karbohidrat dan juga gula di dalam buah sehingga buah memiliki rasa yang manis. Jadi ini
penting sekali untuk tanaman supaya buahnya manis. Ini unsur K ini harus ada ya. Jadi seperti itu sahabat. Perlu catatannya adalah hati-hati. Karena apa ya, karena penggunaan pupuk kandang ini juga punya resiko kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak atau dengan baik. Jadi jangan kita gunakan pupuknya yang masih mentah ya, atau belum matang. Karena apa, kadar karbon sama N-nya masih tinggi, sehingga akibatnya bisa tanamannya itu mati apabila kita paksakan menggunakan ini. Jadi usahakan yang kita gunakan adalah kotoran sapi yang sudah melewati proses ya menunggu ya, mudah sekali. Tidak harus kita fermentasi dengan E4 atau mol dan lain sebagainya. Jadi ini tinggal ditaruh saja di lahan yang terbuka ya. Tapi sebisa mungkin jangan sering-sering kena hujan. Karena apa? Karena nanti unsur-unsur hara yang ada di dalamnya ini bisa terbawa air ya. Jadi nggak terlalu maksimal ya. Jadi kalau ada tempat peneduhnya di lahan terbuka yang kena angin itu bagus juga ya, supaya kalau kena hujan dia nggak langsung diguyur hujan sehingga terbawa unsur-unsur haranya nanti ya yang ada di dalamnya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ini juga membuat tanah kita ini semakin gembur. Itu kenapa saya suka sekali ya dengan pupuk kandang kotoran sapi ini. Ya, jadi itu dia. Ini yang akan saya berikan nanti ke tanaman kale ya, atau Kalenero yang baru saya pindah tanam ini di samping ini, dan juga beberapa tanaman yang lain. Ada di sana, ada pare yang baru tanam kembali, dan ada cabai yang masuk pada masa generatif, dan di depan ada labu siam ya. Jadi serta akan saya gunakan juga nanti untuk mengganti media yang ada di sana ya, media tanam yang ada di botol, karena kemarin Pak Coynya sudah panen semua. Jadi akan saya bongkar dan saya gemburkan kembali untuk saya gunakan. Jadi seperti itu sahabat, mudah, murah ya, dan tidak ribet. Hanya memang kita perlu ulet ya, artinya tidak perlu jijik ya. Ini karena ini sudah kering, ini sudah ya terbawa angin ya, mudah juga dia. Ini aman dan sehat ya, karena ini bisa sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan pupuk-pupuk kimia sintetis ya yang biasa kita beli di toko ya. Selain itu juga manfaatnya adalah secara ekonomi kita lebih murah. Hanya kalau memang efektivitas ini berbeda ya dengan pupuk-pupuk kimia yang lainnya, karena memerlukan material yang banyak untuk lahan yang lebih luas. Tetapi untuk lahan seperti kebun pekarangan seperti ini sangat direkomendasikan ya, dan juga lahan yang luas kalau sahabat punya materialnya yang cukup banyak ya, karena untuk keberlanjutan ekosistem alam dan juga tanah kita. Jadi ini akan saya gunakan untuk pemupukan susulan dan juga campuran media tanam yang ada di sini di bedengan saya nih. Kemarin sudah ada dolomit, sekarang saya kasih ini lagi supaya lebih mantap dia. Saya Julianto Samosir, channel Rumah Kebun Organik. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita bisa tetap menerapkan organik ya. Salam sehat untuk semuanya, dan apabila ada yang sakit tetap bahagia ya, hati yang gembira adalah obat ya. Dan sampai ketemu di video-video inspiratif berikutnya. Jangan lupa untuk menanam, kita rawat, panen, dan nikmati serta bahagia. Bye bye.